Semoga salah ya. Ya. Saat dibuka, paket tersebut berisi kepala babi dengan kedua telinga terpotong dan masih berlumuran darah. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, mengutuk keras tindakan ini dan menyatakan bahwa pengiriman kepala babi tersebut merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers di Indonesia. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang fakta mengejutkan dari media cukup besar di Indonesia ya, yang sering sekali berseberangan dengan pemerintah gitu. Tentu teman-teman sudah pada tahu media apa yang saya maksud ya. Ya memang benar, yaitu media Cap Tempe. Kemarin ini tiba-tiba saja ada kabar gitu ya, katanya itu ada kiriman tanpa pengirim yang jelas ya, berisi kepala babi ke kantor media tersebut ya. Dikirim khusus untuk seorang cewek yang selama ini kita kenal sebagai seorang host di podcast ya, di sebuah podcast yang tayang di YouTube. Nama channelnya kalau nggak salah Double Alus. Beneran nggak sih gitu loh. Saya bertanya-tanya, beneran nggak sih kiriman itu? Kok saya curiga ya cuma settingan. Kalau memang kiriman itu benar ya, kira-kira siapa yang mengirim dan artinya apa ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, teman-temannya barusan kita melihat ya, kepala babi ya, yang sudah kerubungi lalat ya, dan saya coba bacakan teks di badan videonya yang running tadi. Kantor Tempe dapat kiriman kepala babi. Wartawan media Tempe mendapat kiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus serta dilapisi styrofoam pada Rabu ya, tanggal 19 bulan 5. Paket tersebut ditujukan kepada Cica yang merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Dex Politik dan host siniar Double Alus. Dalam kotak tersebut tampak kepala babi dalam kondisi kedua telinganya terpotong ya. Nah, coba kita lihat ya, proses membuka paket tersebut yang menurut saya mencurigakan bahwa ada indikasi bahwa ini sebetulnya bukan dikirim oleh orang yang tidak dikenal, melainkan dikirim oleh orang yang dia kenal sendiri, karena nggak tampak rasa ketakutan atau rasa penasaran ya. Ini versi saya, coba kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Buka langsung nggak?
Dibuka nggak? Buka aja. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Oh, babi kan? Semoga salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimin paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga anjing. Ya, teman-teman ya. Dari proses membuka tersebut memang tidak ada yang aneh, terutama bagi teman-teman yang mungkin tidak memahami ilmu lah gitu ya, mikro ekspresi dan makro ekspresi. Kalau saya, walaupun saya bukan seorang ahli di bidang itu, karena saya pernah mempelajarinya ya, saya ya bisa menyampaikan sebuah pendapat, walaupun pendapat saya tidak mesti benar dan bisa dibantah ya. Pendapat saya adalah ketika dilakukan pembongkaran tidak ada rasa takut sama sekali yang terlihat di wajah kedua orang yang tampak ya, baik itu si host double alus maupun yang membuka paket ya. Padahal paket sebesar ini ya kan, kemudian tanpa nama pengirim ya, itu seharusnya si penerima itu terlihat cemas dan penasaran begitu, sedikit campur rasa takut itu yang seharusnya tampak gitu, kalau memang ini dikirim oleh pihak yang tidak mereka kenal ya. Kemudian sebelum melakukan pembongkaran seharusnya itu ya minimal ada security yang melakukan pengamanan ya. Biasanya itu menggunakan metal detector, tongkat itu untuk mendeteksi apakah dalam paket ini ada logam ya. Karena bisa jadi ya, ini kan media besar ya, apalagi yang saat ini bisa dikatakan berseberangan dengan pemerintah, maka mereka seharusnya lebih berhati-hati gitu loh ketika menerima paket tanpa nama, apalagi dalam sebuah kotak yang cukup besar ya. Patut diduga di dalamnya adalah bom ya, sehingga sebelum dibuka biasanya security akan mengeceknya gitu ya, menggunakan metal detektor tersebut, apakah di dalam kotak ini ya ada logam gitu. Nah, baru ketika tidak ditemukan logam, baru dilakukan pembukaan paket ya. Tetapi kalau ditemukan logam, maka biasanya ketika ada paket tidak dikenal, kemudian di dalamnya mengandung logam, biasanya mereka akan langsung menghubungi aparat atau tim rescue gitu loh ya. Iya, ini enggak langsung dibuka ya kan? Dan tidak terlihat rasa ketakutan gitu ya di wajah mereka ya. Ini bagi saya secara pribadi saya curiga gitu loh. Ini sebetulnya ada narasi yang ingin dibangun. Ini sih versi saya ya. Lanjut. Ada paket kiriman kepala babi di kantor Tempo. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi guys, pada hari Rabu, 19 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket mencurigakan yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, dikenal sebagai Cica, seorang wartawan desk politik dan pembawa acara siniar bocor alus politik. Paket tersebut, yang diterima oleh petugas keamanan sekitar pukul 16.15 WIB, baru dibuka oleh Cica keesokan harinya setelah kembali dari liputan. Saat dibuka, paket tersebut berisi kepala babi dengan kedua telinga terpotong dan masih berlumuran darah. Pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, mengutuk keras tindakan ini dan menyatakan bahwa pengiriman kepala babi tersebut merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers di Indonesia. Ia menegaskan bahwa intimidasi semacam ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin perlindungan terhadap media dan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.
Insiden ini menambah daftar panjang ancaman terhadap jurnalis dan media di Indonesia, mengingatkan kembali pada praktik intimidasi di masa lalu yang bertujuan membungkam suara kritis. Tempo saat ini sedang berkoordinasi dengan Koalisi Kebebasan Pers untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam merespons teror ini. Masyarakat luas, termasuk organisasi jurnalis dan pegiat hak asasi manusia, diharapkan memberikan dukungan dan solidaritas kepada Tempo, serta terus mengawal kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang harus dijaga. Bayangin guys, kalau media sekelas Tempo saja bisa membuat pihak tertentu harus memotong kepala babi, bagaimana rakyat jelata? Jangan-jangan kepala kita yang dipotong. Jadi kalau kalian kritis di medsos, mohon berhati-hati dan jaga diri ya. Nah, ya ini juga patut dicurigai gitu ya. Mungkin memang sengaja ada orang yang ingin dikambing hitamkan ya. Sekali lagi ini dugaan, saya tidak menuduh, saya tidak menjustifikasi apalagi menghakimi gitu ya. Karena begitu mendapat kiriman kepala babi langsung seolah-olah itu bagian dari pengancaman ya kan, kemudian seolah-olah itu mengandung arti intimidasi, mengandung arti pembungkaman pers. Nah, tentu tuduhan-tuduhan tersebut sudah bisa ditafsirkan, dialamatkan kepada siapa, padahal belum jelas siapa si pengirimnya kan begitu. Nah, begitu misalnya mendapatkan kiriman, kemudian mereka langsung bisa memiliki counter attack begitu. Ini patut dicurigai juga bahwa counter attack ini juga sudah disiapkan sebelumnya. Kalau counter attack ini sudah disiapkan sebelumnya, bisa ya patut diduga bahwa sebetulnya kepala babi ini juga bagian dari drama Korea yang mereka bikin sendiri. Ini dugaan saya loh ya. Saya tidak menuduh begitu. Tetapi kalau memang ini dikirim oleh pihak luar gitu ya, maka ini perlu menjadi ajang ajang introspeksi gitulah ya bagi mereka gitu ya. Bahwa ya bisa jadi masyarakat itu enak dengan narasi-narasi yang mereka sebarkan selama ini ya. Nah, bagaimanakah pendapat netizen? Mari kita simak video selanjutnya. Ini dia. Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Kado khusus buat cicak. Ya. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Publik, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan langsung dijawab oleh Pak Jokowi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya. Yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Kalau Tempo yang dulu saya pernah suka baca ya, itu Tempo memang berkelas. Saya menganggapnya Tempo itu ibarat majalah Times Magazine di Amerika sana. Tapi Tempo yang setelah Pilpres ini udah kayak majalah gosip aja. Udah nggak ada mutunya. Jadi ya menurut saya kongres ya buat Cica yang dapat kiriman kepala babi. Serius, ini saya nggak anggap serius. Saya anggap ini lucu. Mungkin ketika Faisal Basri mengatakan gentong babi. Kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Artinya menggelontorkan uang ya
Itu mungkin respon masyarakat atas ketidaksukaan kepada majalah Tempo yang mungkin sudah klimaks, ya, klimaksnya. Nggak ada kaitan itu dengan RUU TNI, itu nggak ada urusan itu, ya kan? Kalau dikait-kaitkan ya semuanya Cica. Iya, iya. Iya, menurut Bapak Tendi, kalau dapat saya simpulkan ya, berdasarkan kesimpulan secara pribadi, menurut saya, pertama ya yang bersangkutan mengucapkan congratulations lah ya, selamat ya, untuk salah satu host ya atau jurnalis di Double Alus ya, yang mendapatkan kiriman paket tersebut gitu ya, dan katanya ya harus mulai introspeksi diri ya. Bisa jadi itu adalah bagian dari respon masyarakat ya, yang sudah mual dengan gosip murahan, dengan narasi-narasi yang sering mereka goreng ya, sering mereka angkat di podcast Double Alus tersebut ya. Apalagi juga majalah Tempe saat ini lebih dekat, menurut Bapak Tendi itu lebih dekat pada majalah gosip ya, daripada majalah yang apa namanya, memberitakan sebuah peristiwa secara objektif gitu ya. Itu kalau memang ya perlu dikasih notice ya, itu kalau memang kepala babi tersebut itu merupakan kiriman dari masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana kalau memang dugaan saya tadi itu mendekati kebenaran gitu ya, bahwa sebetulnya kepala babi ini sebetulnya ya hanya ya drama Korea yang mereka buat sendiri gitu loh. Kemudian mereka bikin narasi sendiri untuk menyudutkan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang selama ini selalu mereka serang melalui podcast-podcastnya. Karena apa? Ya karena menurut saya podcast ya, berita-berita yang menyudutkan Jokowi yang mereka produksi kan saat ini sudah tidak mempengaruhi apa namanya, psikologi masyarakat gitu loh. Intinya masyarakat mengabaikan berita dari mereka dan juga tidak mempercayainya. Tentu mereka perlu terobosan-terobosan khusus gitu ya, agar mendapatkan perhatian masyarakat gitu ya, agar ya apa yang mereka narasikan selama ini benar. Itu dengan cara apa ya? Ya bikin settingan sendiri. Ini sih dugaan saya ya. Saya nggak menuduh ya. Jadi misalnya, oh bang nggak bener bang. Nah kalau misalnya pendapat saya dianggap nggak bener, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Saya tidak pernah menuduh, saya juga tidak menjustifikasi, apalagi menghakimi. Enggak teman-teman ya. Saya cuma berpendapat berdasarkan pengetahuan sederhana yang saya miliki gitu ya. Kalau misalnya dianggap keliru ya nggak masalah ya, silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan Bapak Tendi yang menurut saya sangat tepat sekali gitu lah ya. Kalau saya simpulkan ya, Bapak Tendi mengatakan bahwa itu adalah simbol bahwa masyarakat sudah mual dengan narasi-narasi yang selama ini dikembangkan oleh media tersebut ya, termasuk podcast Double Alus ya. Dan Bapak Tendi yang menyebut bahwa pihak Tempe harus mulai introspeksi diri ya, tetapi kalau itu memang benar kiriman dari masyarakat ya. Tapi kalau itu settingan sendiri ya beda lagi ceritanya. Hahaha. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang fakta mengejutkan dari media cukup besar di Indonesia yang sering sekali berseberangan dengan pemerintah. Tentu teman-teman sudah tahu media apa yang saya maksud, yaitu media Tempe ya. Nah, kemarin ini tiba-tiba media tersebut mendapatkan kiriman kepala babi ya dari orang yang tidak dikenal ya. Dikirim khusus untuk cewek yang selama ini menjadi host Double Alus. Waduh. Beneran gak sih kiriman ini? Kok saya curiga cuma settingan saja ya. Kalau memang ini beneran dikirim oleh masyarakat ya, kira-kira siapa yang mengirim dan kira-kira apa artinya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.